adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi kebersamaan kita di hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Bersama saya Arfan Yusri. Dan di kesempatan sore hari ini tentunya saya tidak sendiri, ya, bersama Bapak Ibu narasumber ya dari Kejaksaan Negeri Pangkep yang sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar, di mana kita kesempatan sore hari ini akan mengantarkan topik kita yaitu peran jaksa pengacara negara dalam pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Pangkep. Saya menyapa saja dulu, terlebih dahulu saya ke Bapak Andi Trismanto SH, kasih intel dari Kejari Negeri Pangkep nih. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam Mas, selamat sore juga. Apa kabar ini Pak Andi? Alhamdulillah kabar sehat. Kabar sehat ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kemudian saya ke rolling table lagi ada Pak Imran Adiguna SHMH, Kasubsi Pertimbangan Hukum ya dari Kejari Negeri Pangkep ya. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Iya, kabar baik juga nih Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun diguyur hujan ini. Tadi pas tiba di kantor ya. Baik, saya ke Kasubsi Datun, ada Ibu Andi Indri Nurreski Esa ya. Baik, apa kabar juga nih Bu Andi? Iya, baik. Baik Pak. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan memberikan informasi nih ya kepada masyarakat dimanapun berada, bukan hanya di Makassar tapi di Sulawesi Selatan yang lagi monitor kita juga melalui fitur streaming kami di rri.co.id, kemudian menggunakan fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Anda juga bisa menyimak perbincangan kita dan juga mungkin kalau mau komen, mau bertanya ya terkait topik kita silakan 082133339440 atau kolom komentarnya diisi sebentar kita lanjutkan. Baik, kita langsung saja dulu mendengarkan mungkin terkait paparan topik kita, peran jaksa pengacara negara dalam pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Pangkep. Nah, mungkin sebagai pembuka atau awal kebersamaan kita ini siapa nih kira-kira yang bisa menjelaskan dulu nih apa sih itu jaksa pengacara negara? Kok saya biasanya baru ngeh juga dengar nih ya. Biasanya ada pengacara, terus ada jaksa. Terus ini kenapa digabung nih? Baik, begini Mas, terima kasih. Baik, perlu kami jelaskan terkait kewenangan kami sebagai jaksa pengacara negara. Banyak masyarakat tidak mengetahui apa itu jaksa pengacara negara. Yang masyarakat ketahui adalah jaksa penuntut umum saja. JPU ya, saja. betul. Padahal dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, bahwa di situ tupoksi kejaksaan adalah melakukan di bidang perdata dan tata usaha negara, melakukan tindakan hukum, melakukan bantuan hukum, kemudian pendapat hukum terhadap pemerintah maupun masyarakat begitu. Gitu, Mas. Jadi itu sebagai dasarnya mengapa ada dikatakan pengacara jaksa pengacara negara gitu ya. Wah, semuanya itu hadir untuk memberikan pelayanan juga kepada masyarakat. Betul gitu ya. sekali, Mas. Nah, baik. Itu sebagai awalan jumpa kita pendengar ya untuk
Anda juga bisa menyimak begitu ya. Pentingnya mungkin atau mungkin kita semua nih tahu terkait hal tersebut agar tidak tidak kaget lah begitu dengar ada jaksa pengacara negara. Baik, kalau tadi sudah diantarkan oleh Pak Andi Trismanto ya soal jaksa pengacara negara. Nah, kita ke dalam pelayanan publik ini, apa yang disasar atau tujuan utamanya sendiri ini untuk? Baik, terkait pelayanan hukum kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi. Iya, kemudian penerangan hukum, biasa jaksa masuk desa, jaksa masuk kecamatan, jaksa masuk pasar dan lain halnya sebagaimana yang pernah ada di media-media seperti itu. Kemudian juga kita juga memberikan penerangan hukum di saber pungli juga. Itu kita ada tim saber pungli namanya. Itu juga. Kemudian juga kami juga memberikan edukasi kepada anak-anak SD, SMP dan SMA melalui program kami Jaksa Masuk Sekolah seperti itu, Mas. Oke, berarti ini boleh dibilang lebih turun ke masyarakat begitu ya. Betul. Untuk memperkenalkan ataupun juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada nih yang siap, atau mungkin ada jalur yang siap membantu Anda nih. Gitu ya. Baik. Oke. Kemudian terkait penegakan hukum. Nah, ini juga ada mungkin bisa dipaparkan, mungkin dilempar juga lagi kepada masyarakat nih di ruang dengar kita. Apa sih fungsi, kalau mungkin tadi ada gambarannya sedikit ya, terkait kewenangan jaksa pengacara negara itu sendiri apa nih? Iya. Terlebih dahulu saya mau, ini kan tadi di awal dikatakan bahwa ini istilah JPN kayaknya masih baru didengar di telinga masyarakat. Biasanya kita cuma mendengar istilah JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nah, ini pada sore kesempatan kali ini yang kita bahas itu Jaksa Pengacara Negara. Letak dasar perbedaan antara JPU sama JPN di sini, kalau JPU ini mewakili negara melakukan tugas penuntutan dalam perkara pidana. Sedangkan untuk JPN sendiri, Jaksa Pengacara Negara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kasintel, bahwa di Jaksa Pengacara Negara itu lebih banyak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ada 5 item besar yang diberikan tugas dari JPN sendiri. Yang pertama itu di bidang penegakan hukum, yang kedua di bantuan hukum, ketiga pertimbangan hukum, keempat tindakan hukum lainnya, dan yang kelima pelayanan hukum. Inilah semua yang menjadi ranah bagian tugas dari Jaksa Pengacara Negara itu sendiri. Jadi kepada semua, dan ini semua diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada instansi pemerintahan, kepada BUMN ataupun kepada masyarakat yang hendak ingin berkonsultasi hukum kepada kami. Kurang lebih begitu tugas kewenangan kami sebagai JPN. Konsultasi hukum. Siap. Dalam artian itu ya. Siap. Konsultasi hukum, masalah mungkin yang ada mungkin agak sedikit mentok nih gitu ya. Bisa bertanya atau mungkin minta bantuan ke situ gitu ya, sebelum mungkin pusing sendiri. Pusing sendiri ya. Oke, baik. Sejak kapan sih? Kalau tadi ini 2000 ini kalau dari dasar hukumnya 2010 ya tentang JPN. Iya. Untuk hadirnya sendiri Jaksa Pengacara Negara ini secara nasional atau memang baru tahun ini atau gimana? Kalau untuk Jaksa Pengacara Negara sendiri ini sebenarnya dia tidak dia umurnya sama dengan profesi jaksa sendiri. Sudah lama. Cuma mungkin selama ini jarang terekspos di masyarakat karena itu tadi nanti kita dikenal di kalangan itu ketika masuk di persidangan dengan jubah sebagai jaksa penuntut umum. Jarang yang mengenal kami sebagai jaksa pengacara negara karena mungkin sepengetahuan masyarakat ketika jaksa masuk ke persidangan tugasnya hanya sebatas melakukan penuntutan. Padahal di luar itu di Undang-Undang Kejaksaan selain melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, kami pun diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah, itulah tugas dari JPN itu sendiri dan itu diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang kejaksaan itu secara tegas diatur tentang apa sih tugas dan tanggung jawab JPN, ada semua diatur dalam situ. Yang kurang lebih 5 poin tadi itu saya sampaikan. Penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum itu sendiri. Ya. Baik, mungkin kita akan paparkan satu-satu dulu nih, biar mengantar memperjelas lagi masyarakat pendengar kita untuk masuk lebih tahu nih JPN ini, Jaksa Pengacara Negara istilahnya ya. Oke, bisa dilanjut Pak? Nah, tadi disampaikan ada 5 kewenangan yang dimiliki JPN. Kita kulas satu-satu. Yang pertama itu penegakan hukum. Yang dimaksud penegakan hukum di sini yaitu memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Jadi di sini adalah tindakan JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Jadi di sini kami selaku JPN untuk memastikan semua apa-apa saja kepentingan pemerintah, dalam hal ini kalau dia level pangkep itu pemerintah daerah, mungkin ada BUMN di situ yang ada di pangkep itu kita pastikan hak-haknya. Jangan sampai ada nanti yang digugat oleh pihak-pihak tertentu, aset-aset pemerintah yang akan digugat. Kita memastikan di situ penegakan hukumnya di situ. Jadi kita hadir sebagai jaksa pengacara negara yang mewakili instansi pemerintahan, bukan pihak swasta. Kurang lebih begitu untuk di bagian di bidang penegakan hukum. Di bidang penegakan hukum itu sendiri. Baik. Kemudian bantuan hukum, SKK ini apa? Bantuan hukum. Jadi gini maksudnya. Jadi tadi seumpamanya di tempat kami nih di wilayah Kejaksaan Negeri Pangkep, entah itu Pemda Pangkep sendiri atau mungkin ada BUMD yang berada di ruang lingkup Pemda Pangkep, digugat oleh seseorang. Nah, Pemda Pangkep itu bisa menggandeng kami dengan menerbitkan surat kuasa khusus untuk menggandeng kami untuk mengikuti persidangan selama pembuktian di persidangan. Jadi kami jadi pengacaranya mereka di persidangan. Selama mereka digugat, misalkan ada aset dari Pemda yang digugat oleh warga atau aset yang di pihak ketiga, yang di asetnya pemerintah daerah menggandeng kami. Jadi kami yang jadi pengacaranya Pemda itu duduk di persidangan membuktikan bahwa betul yang digugat ini bukan punyanya pihak penggugat tapi punyanya pihak tergugat. Disitulah kehadiran pihak dari JPN. Jadi yang bisa pakai jasanya kami untuk bantuan hukum terutama SKK ini dari instansi pemerintahan, dari BUMN untuk masyarakat luas kami hanya konsultasi saja, tidak bisa sebagai pengacara di persidangan karena di persidangan untuk pidana tadi kami bukan JPN di situ tapi kami sebagai JPU-nya. Siap. Oke, jadi ada perbedaan lagi nih fungsinya gitu saat ini. Oke, baik. Lanjut mungkin dengan pertimbangan hukum nih, apalagi nih yang dimaksud nih Pak? Pendapat hukum ya, ada pendampingan hukumnya, pertimbangan hukumnya apa nih? Audit juga Pak? Jadi begini, untuk pertimbangan hukum sendiri ini sebenarnya produk dari pertimbangan hukum ini sebenarnya ada 3. Nanti itu ada pendapat hukum atau legal opinion. Oh, ini adalah produk? Ya, ini ada produk yang keluar dari pertimbangan hukum. Kebetulan ini di bawah ranah saya langsung ini karena sebagai kasus di pertimbangan hukum, ada pendapat hukum, ada pendampingan hukum, ada audit hukum. Ini semua 3 produk dari pertimbangan hukum yang mungkin membedanya itu proses waktu pelaksanaannya saja. Jadi misalkan di suatu pemerintahan, misalkan lagi karena kami dari wilayahnya Kejaksaan Negeri Pangkep, otomatis Pemda Pangkep di sana. Pemda Pangkep ini ada pekerjaan proyek misalkan yang dibiayai oleh negara. Sebelum pekerjaan ini dimulai, Pemda Pangkep menggandeng kami sebagai JPN untuk meminta pertimbangan hukum. Nah di situ sebelum pekerjaan ini dimulai, maka kami di situ memberikan pendapat hukum. Kami memberikan pendapat terkait dengan pekerjaan itu, aturan-aturan apa saja yang harus dipedomani dalam melaksanakan pekerjaan proyek nanti itu, sehingga dalam pekerjaan itu diharapkan tidak muncul masalah hukum yang entah itu dari segi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan lainnya. Tujuannya JPN di situ untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di proyek-proyek itu. Nah itu kalau seumpamanya pekerjaan sebelum berjalan. Tapi ketika pekerjaan itu sudah berjalan, maka di situ istilahnya pendampingan hukum. Nah tapi kalau pekerjaan sudah berjalan itu artinya kami melakukan audit hukum, mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan proyek tadi itu apakah ada yang dilanggar atau tidak secara dari segi administrasi, dari segi aturan. Kami tidak menyentuh ke teknisnya. Kami jadi JPN ini dalam pertimbangan hukum, kami ini sama sekali tidak menyentuh ke ranah teknis.
tapi ke masalah administrasi pekerjaan. Jadi misalkan ada proyek pembangunan konstruksi. Nah, di situ kami akan memberikan bahwa terkait dengan pekerjaan ini yang perlu dipatuhi pasti pertama Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dan peraturan-peraturan terkait dengan terhadap proyek itu. Misalkan kalau konstruksi otomatis dengan peraturan Menteri tentang PUPR, bagaimana standar bangunan, bagaimana tentang standar keselamatan pekerjaan, terus bagaimana kalau dia kontraktual kita bicara lagi tentang bagaimana peraturan tentang Kementerian Keuangan tentang kontraktual atau dia sifatnya swakelola, bagaimana peraturan swakelola sesuai dengan peraturan LKPP. Kita fokusnya ke situ. Tapi kalau masalah teknisnya ini pekerjaan, kami tidak ada ranah untuk ke sana. Tidak ada ranah untuk ke sana. Wah, berarti cukup berat juga. Cukup berat juga sebagai JPN. Panjang begitu. Cukup panjang. Jadi mulai dari awal sampai akhir ada di situ. Ada. Cuma mungkin Dengan selama ini tadi yang saya sampaikan di awal, orang di luar sana taunya kami kejaksaan ini penuntut umum. Padahal nanti di ada masalah baru. baru ketemu jaksa di situ. Oke, baik. Waduh, makin apa nih? Makin tahu lah saya nih, terjun juga nih saya nyemplung nih. Oke, mungkin masih ada poin lagi nih, tindakan hukum lainnya. Mungkin saya kasih sesi ini. Mungkin ada yang bisa jelasin selain Pak Imran Adiguna nih ke Ibu Andi Indri mungkin ya. Ketiganya sudah dijelaskan sama Pak Imran lah ya, karena Pak Imran selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum. Selanjutnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara yaitu tindakan hukum lain. Nah, di sini tindakan JPN dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Nah, di sini tindakan hukum ini ketika negara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah terjadi konflik atau sengketa. Nah, di sini Jaksa Pengacara Negara bisa masuk mendampingi sebagai konsiliator ataupun sebagai mediator, juga bisa sebagai fasilitator. Nah, berikutnya pelayanan kami yaitu pelayanan hukum. Nah, jasa pelayanan hukum ini jasa pelayanan yang diberikan dari JPN kepada masyarakat untuk memberikan konsultasi hukum ataupun pendapat hukum atau informasi hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik. Kalau saya menarik mungkin kalau di sini JPN tadi sebagai konsiliator, mediator dan sekaligus fasilitator. Ini include ketiganya atau memang tergantung nanti kasusnya? Iya. Ya. Bisa berfungsi sebagai konsiliator dulu nih. Iya. Kalau nggak selesai mungkin jadi mediator lagi nih. Iya, betul sekali, Pak. Jadi include gitu ya. Iya, include. Oke, tapi tergantung Iya, tergantung. kebutuhan Tergantung case-nya. Jadi tidak langsung semuanya ditangani. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kalau mungkin dilihat dari di Kejaksaan Negeri Pangkep ini sudah berjalan. Sementara berjalan. Gimana nih respon pemerintah daerah sendiri atau mungkin masyarakat juga untuk mengakses jasa dari pelayanan Jaksa Pengacara Negara ini, Pak? Nah, terkait dengan bagaimana respon dari Pemda Pangkep sendiri ataupun dari masyarakat Pangkep sendiri, alhamdulillah kami sangat direspon dengan sangat baik. Hal ini terbukti ada beberapa di Pangkep sana ada beberapa dinas yang melakukan kerjasama dengan kami untuk pendampingan hukum tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Ada sampai saat ini ada sudah beberapa MOU kami dengan beberapa dinas untuk mendampingi pekerjaan mereka. Terus alhamdulillah juga kami mendapatkan kepercayaan dari Pemda Pangkep untuk diberikan SKK untuk mendampingi objek persengketaan yang sementara terjadi di Pangkep. Terus dari segi masyarakat sendiri, alhamdulillah masyarakat banyak yang bertanya kepada kami, berkunjung kepada kami, baik itu langsung ke kantor, baik itu melalui sosial media yang kami siapkan untuk menanyakan terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi. Jadi pada umumnya kami direspon dengan sangat positif, khusus dari daerah Pangkep sendiri. Baik. Jadi boleh dikatakan ya keinginan atau mungkin fungsi bagaimana tujuan dari JPN ini berjalan ya di situ ya. Siap. Dan insyaallah mungkin responnya makin ini. Amin. Nah, amin. Kalau untuk mengakses sendiri nih pelayanan ya dari JPN atau Jaksa Pengacara Negara ini, badan atau masyarakat yang ingin mendapatkan bantuannya ini melakukan apa dulu nih? Mungkin dari prosedur nih, Pak. Baik, terkait pelayanan kami, di sini kami ada website kami di Kejaksaan
Pangkep sendiri itu namanya Sijapani. Nah, Sijapani ya. Apa tuh? Sistem informasi kejaksaan melayani. Oh, gitu. kejaksaan melayani. Kebetulan ini adminnya di sini Ibu Indri. Oh, admin. untuk penerimaan pengaduan dari masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi nanti Ibu Indri kayak ini yang menyeleksi begitu mungkin atau mungkin misalnya masyarakat ingin mengakses ini persoalannya apa dulu, mungkin ditelaah dulu mungkin sama admin atau gimana nih? Sudah ada fiturnya di situ kayak yang menjelaskan bahwa untuk penanganan ini ke sini. Ya baik, kalau untuk fitur Sijapani sendiri itu kami punya banyak pelayanan hukum, bukan cuma pelayanan hukum datun saja, bisa juga di pidana umum, bisa juga di pidana khusus, misalnya mengambil barang bukti, mengambil SIM jika ditilang, bisa juga seperti pelayanan kami, pelayanan hukum bertanya, bisa juga meminta pendapat hukum kepada kami, ada banyak Pak, bisa diakses melalui kejaksaan-negeri-pangkep.go.id. Nah di sana sudah masyarakat sudah bisa memilih layanan apa yang dia butuhkan Pak, dan jika mengklik ada formulir yang akan diisi, seperti itu Pak. Dan jika misalnya masyarakat ingin bertanya hukum, itu semua pertanyaan akan kami tampung dan akan kami segera jawab, akan menghubunginya melalui media WhatsApp, bisa telepon juga bisa, atau mengundang langsung ke kantor kami juga bisa Pak. Baik. Ya itu secara ini ya fungsi tugas umumnya gitu ya. Tapi kalau yang saya maksud adalah bagaimana untuk mengakses mungkin kalau masyarakat pengen tadi ada konsultasi ya dengan jaksa pengacara negara. Baik. Terkait hukumnya gimana nih Pak? Harus ada masuk delik aduan dulu, laporan apa dulu? Kalau melalui kami sih, kami ada di kantor kami itu kami ada pos pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat. Nah di situ yang handle itu bidang perdata dan tata usaha negara dan juga intelijen. Jadi masyarakat jika ada permasalahan hukum bisa langsung datang ke pos pelayanan hukum kami. Itu secara offline bisa langsung datang. Dan di sana ada banyak jaksa yang menghandle. Nah cuma datang langsung saja Pak untuk melakukan ini pertanyaan hukum atau melakukan pengaduan. Seperti jadi itu, akan Pak. langsung diarahkan atau diterima saja begitu karena banyak yang siap membantu. Jadi begitu, kami memberikan pelayanan secara online maupun offline. Baik, oke. Itu pendengar dimanapun berada, mungkin juga masyarakat yang ada di Pangkep dan sekitarnya nih, kalau lagi menyimak perbincangan kita, Anda bisa juga mengakses streaming atau juga menggunakan kolom komentar kami di fanpage Pro 1 RRI Makassar di Facebook ya. Kemudian juga di kanal YouTube RRI Makassar. Bisa kolom komentarnya di sana diisi pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini terkait peran jaksa pengacara negara dalam pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Pangkep, atau di line interaktif. Saya buka line interaktif sekarang 082133339440. Sekiranya mungkin Anda masyarakat Kota Makassar ataupun juga Pangkep dan sekitarnya, ataupun mungkin di Sulawesi Selatan nih, yang pengen tahu nih pengacara negara dalam pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Pangkep seperti apa nih perannya ya. Baik, kita lanjut mungkin selain tadi gambaran bagaimana mudahnya mengakses begitu ya. Para Bapak dan Ibu jaksa pengacara negara ini dalam memberikan konsultasinya ataupun juga pendampingan. Seberapa lama atau mungkin seberapa Oke, baru mau mulai sudah ada ini yang gabung nih. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan siapa nih Pak? Saya Samsul Bahri di Makassar. Oh, Pak Samsul Bahri. Baik, silakan Pak Samsul Bahri. Saya ada narasumber kita nih. Kenapa yang jadi masalah? Apakah sudah berlaku di Selatan atau di Indonesia? Kenapa cuma Pangkep? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya sebagai warga masyarakat, sebatas gimana saya bisa mendapat bantuan hukum dari ketika saya mendapatkan sesuatu masalah atau apa, gimana sebatas mana bantuan hukum itu hadir membantu saya? Sebatas mana gitu ya? Iya, artinya begini Pak, ketika saya mendapat mungkin saya nggak mampu membayar, biasanya kan ngambil pengacara baru wawancara itu udah dapat surat katanya udah dapat kan ada biaya. Ada bilnya ya. Ketika bantuan hukum apakah
mengeluarkan dana juga atau bagaimana. Oke, khususnya untuk masyarakat begitu ya. Oke, baik. Iya, sebagai masyarakat biasa, Pak. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri. Oke, Pak Samsul Bahri ini di Makassar. Nah, apakah ini baru di Pangkep saja di Sulawesi Selatan atau memang sudah ada nasional nih katanya nih? Baik, baik kita perlu jelaskan juga kepada masyarakat khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, warga Sulawesi Selatan, bahwasanya JP ini Jaksa Pengacara Negara ini sudah berlaku nasional. Tidak hanya di Sulawesi Selatan saja maupun di seluruh Indonesia juga ini. Ini juga peran JPN ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, BUMD, BUMN, tapi juga masyarakat juga bisa melakukan akses ke JPN. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, sejauh mana nih? Sejauh mana? Bagaimana prosesnya? Baik, untuk proses konsultasi bantuan hukum kita ini Pak semuanya gratis karena kami sudah dibiayai oleh negara. Gitu, sudah digaji oleh negara, jadi semua gratis, tidak ada biaya sedikit pun, tidak ada speser pun tidak ada, semuanya tidak dipungut alias gratis. Kemudian konsultasi seperti apa, kita hanya memberikan jawaban saja, tapi kita tidak bisa mendampingi secara ke pengadilan seperti itu misalnya. Hanya sebatas saran saja, begitu, masukan saja, seperti itu. Tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu saja. Berarti kayak namanya konsul ya. Mungkin sebaiknya Bapak seperti ini gitu ya, melengkapi ini karena nanti di pengadilan akan berbeda, yang bukan Bapak ini yang menangani ya. Oke. Berarti itu konsulnya bisa berkali-kali atau selama kasus itu selesai atau? Boleh, itu yang saya alami sendiri itu konsul bisa berkali-kali sampai dengan prosesnya itu selesai juga bisa. Gitu. Boleh, iya. Misalnya dia terhambat lagi di pengadilan, dia kembali lagi di konsul. Balik lagi. Saya begini, boleh. Saya harus gimana lagi gitu. Betul, boleh sampai dia proses selesai pun kami bantu begitu. Baik. Kalau di Pangkep sendiri sudah banyak nih masyarakat yang merasakan bantuan konsultasi seperti ini. Kalau saya sendiri saya alami beberapa orang pernah konsultasi masalah hukumnya sendiri seperti itu, terkait misalnya kecelakaan, bagaimana proses asuransi begitu, terus juga terkait waris juga begitu, ada juga masalah waris, gugatan waris, itu yang kami pernah terima begitu. Artinya Jaksa Pengacara Negara ini memberikan informasi juga memang yang memang valid begitu Pak ya. Iya, agar masyarakat langsung to the point. Iya. Harusnya ini gitu. Harusnya ini jangan nggak pelimpan lagi nih ke pihak-pihak lain begitu ya. Hanya itu saja, sebatas itu saja ya. Iya. Jadi masyarakat tidak perlu mengadukan dulu permasalahannya ke pihak kepolisian misalnya, baru bisa dilayani oleh pengacara. Ternyata enggak ya, langsung saja bisa gitu. Bisa. Waduh, sangat mudah berarti mudah sekali. Iya. Tapi bagaimana membedakan masyarakat yang gimana mungkin hanya istilahnya yang benar-benar memang harus dibantu, atau mungkin ini sebenarnya pengen pengen salah tempat begitulah, boleh dikatakan ini harusnya ke sana tapi itu ditampungnya masuk ke pengacara negara gitu. Gimana nih Pak? Ya, jadi begini, kita kan di situ pasti diedukasi bahwasanya nanti masuk ke kantor kejaksaan untuk pelayanan hukum, ada tempat pos pelayanan hukum. Nanti kan ditunjuk salah satu jaksa untuk memonitor dan menjawab semua permasalahan masyarakat begitu. Baik. Kalau untuk lamanya pengaduan misalnya baru masuk nih laporannya ini, itu apakah langsung ditanganin atau memang harus nunggu dulu nih Pak? Baik, kita di sini Pak sudah namanya satu pintu, jadi kita aksesnya sangat cepat, tidak perlu terlalu lama. Ketika dia datang mungkin 5-10 menit langsung dilayani begitu. Itu jaminan pelayanannya nih pendengar ya. Siap. Jadi untuk Anda sekali lagi mungkin selain Pak Samsul Bahri di Makassar tadi ya, pelayanan fungsi dari peran Jaksa Pengacara Negara ini sudah ada di seluruh daerah begitu ya, bukan hanya di Pangkep begitu. Anda bisa mengaksesnya, dan konsultasi ataupun juga pelayanan yang bisa didapatkan itu cepat
ya, dan sampai selesai gitu ya, kalau boleh dikatakan gitu. Kalaupun juga hanya konsultasi tetap akan didampingi terus gitu ya. Walaupun mungkin tidak sampai ke pengadilan karena bukan wilayahnya. Baik. Silakan di belakang Pak Samsul Bahri mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi, silakan langsung 082133339440 sembari saya mungkin ngecek lagi nih kolom komentar kita bersama Mas Ipon yang hadir. Baik. Ke hal lainnya mungkin kalau tersangkut tadi ada kasus mungkin pertimbangan mungkin pembelaan selain masyarakat tadi juga ya ada badan milik negara ya atau BUMN juga yang terlibat kasus ini. Itu diberikan juga perlindungan. Bukankah mereka biasanya lebih mengandalkan pengacara sendiri gitu? Iya. Gimana tuh? Apakah Anda tabrakan nih kewenangan dan tanggung jawab mungkin dulu? Baik, seperti saya alami sendiri itu saya pernah jadi kasidatun. Iya. Kebetulan itu kewenangannya kami itu adalah bantuan hukum untuk terkait penagihan kredit. Ini contohnya anggap sampai segitunya. Iya, Bank BRI contohnya. Bank BRI atau Mandiri. Itu kita bisa melakukan SKK non litigasi namanya. Itu melalui negosiasi dengan nasabah yang melakukan kredit. Nah, itu biasanya kita panggil ke kejaksaan untuk dilakukan negosiasi bagaimana untuk proses pelunasan kredit tersebut, seperti itu. Berarti sebagai fasilitator dan negosiator, agar sama-sama tidak dirugikan, ya. Cari jalan tengahnya, gitu. Ya, cari jalan tengahnya untuk bisa membayar, karena itu masuk ke pemulihan keuangan negara. Begitu kan. Apalagi sengketakan bahwa ini BUMN misalnya kan. BUMN. Jadi bisa ya. Kalau antara BUMN dan masyarakat bisa nggak dia? Bisa. Masyarakat kan tadi melalui pelayanan hukumnya tadi. Tetap. Ya, beda dengan itu kan terkait penagihan kredit. Iya. Tapi kalau maksudnya yang bersengketa adalah masyarakat dengan BUMN-nya gimana? Kita tidak bisa menjadi hanya di situ mediator saja. Mediator saja. Iya. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu takut lah Pak ya. Iya. Karena kalaupun mungkin seperti itu kendalanya akan diarahkan juga ya. Iya. Tetap ada edukasi dan solution lah pasti nanti. Gimana mungkin ada pendengar kita silakan 082133339440 di belakang Pak Samsul Bahri mungkin juga yang ada di seputaran Pangkep nih ya. Yang lagi monitor atau mungkin dari daerah di luar Sulawesi boleh gabung juga 082133339440 masih di program Jaksa Menyapa kita. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara ya. Semakin kita menggaungkan ini semakin tahu nih fungsinya bahwa ada nih jaksa pengacara negara yang siap memberikan pelayanan kepada publik ya, khususnya ini yang kita berikan contoh yang hadir bersama kita dari Kejaksaan Negeri Pangkep. Baik, kita ke penelpon berikut. Siapa nih? Ya, 082133339440 bisa diulang lagi ya. 082133339440. Baik, selain hal tersebut mungkin ada yang ingin ditambahkan ini kebanyakan kasus ya. Oke, kita berikan kesempatan nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Nurullah di Biringkanaya. Pak Nurullah di Biringkanaya. Oke. Pak Nurullah silakan. Ya, dengan pendampingan kalau misalnya ada masalah tapi sifatnya tidak legal, artinya tidak ada surat menyurat, kemudian mengenai permasalahannya tanpa dokumen pendukung, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, tanpa dokumen begitu ya. Legalitas nih. Nah, mungkin tersirat tadi dari pertanyaan saya ya. Apa-apa saja nih yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika melakukan pelaporan? Apakah harus ada dokumen legalitas atas sangkut paut permasalahan itu atau gimana? Mungkin Ibu Indri? Baik, kalau untuk masyarakat yang ingin dulu ini pelayanan hukum atau pengaduan masyarakat. Jika pelayanan hukum itu memberikan kita permasalahan hukumnya, ini sebaiknya menempuh jalur hukum apa yang baik. Itu kami bisa memberikan informasi atau pendapat hukum. Nah, jika pengaduan
kami juga bisa menerima pengaduan secara langsung tanpa surat, tapi ada baiknya jika pengaduan itu disampaikan melalui surat pengaduan disertai dengan bukti dukung awal. Itu lebih cepat membantu kami untuk menindaklanjuti permasalahannya seperti itu, Pak. Baik. Jadi simple ya. Dari Pak Nurullah, setidaknya ada pendukung surat ya yang legal sehingga mungkin bisa kuat begitu dari awal, mungkin bisa ditelaah cepat atau mungkin bisa ditangani dengan cepat, karena sekali. mungkin kalau tidak ada surat menyurat Bisa yang juga legal sih juga sebenarnya, Pak. tapi kan agak butuh waktu mungkin. Butuh waktu dan effort lebih. Effort lebih. Mesti menunggu lebih lama lagi kan ya, Pak. Nah, kalau mungkin kan kalau ya yang legal-legal mungkin ya diawali dengan mungkin surat apa ya, misalnya saja keterangan penduduknya atau apanya begitu. Sengketa tanah tapi tidak ada urusan ininya apa formalitas suratnya dan sebagainya yang menjadi bukti kan gimana caranya nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurullah. Kita ke Pak siapa nih berikutnya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Masahir di Palopo. Oh, dari Palopo nih Pak. Oke, Pak Masahir. Palopo, mau nyimak juga. Ya, saya mau tanya ini nomor HP ini apa? Kemudian sudah ada keperwakilannya di Palopo ini. Oke. Iya. Karena di Palopo ini banyak kasus yang perlu didampingi. Baik. Iya. Itu aja Pak? Nah, itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Musahir. Ya, Pak Masahir di Palopo nih. Di Palopo ada mie katanya nih Kak Pak. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Kasinto tadi di kesempatan sebelumnya, bahwa jaksa pengacara negara ini kan tidak hanya ada di Kabupaten Pangkep saja, namun di mana ada kantor kejaksaan pasti di situ juga ada jaksa pengacara negara. Jadi singkatnya seluruh wilayah Indonesia ini sudah ada fasilitas jaksa pengacara negara, termasuk di kota Palopo sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana nomor handphone ininya, mungkin tadi penelpon dari Palopo bisa langsung mengakses saja web dari Kejaksaan Negeri Palopo. Saya yakin di situ pasti Kejaksaan Negeri Palopo juga sudah menyiapkan sarana, entah itu baik berupa sosial media ataupun sarana lainnya, sehingga masyarakat Kota Palopo dapat mengakses langsung dengan sangat mudah untuk bisa melakukan koordinasi atau cuma sekedar konsultasi dengan jaksa pengacara negara yang ada di wilayah Kota Palopo. Saya rasa itu sih Pak. Iya, pasti ada lah di Palopo Pasti ya. ada. Karena kan masa Pangkep Ada, Palopo nggak ada. Tapi terkait banyaknya permasalahan ya, mungkin kalau Pak Masahir di Palopo bisa langsung ke sana ke kantornya, mungkin Bisa juga, Kejari, bisa ke Kejari Palopo. Pasti ada Pasti ada pos pengaduan juga yang disiapkan tim JPN di sana. Iya, baik. Seperti itu Pak Masahir informasinya, pastilah mungkin di Kejari Palopo sudah ada lah pasti ini badan yang bisa menjelaskan nih pengaduan Bapak atau mungkin akses yang diberikan untuk Bapak dengan permasalahannya. Terima kasih juga Pak Nurullah nih. Perlu nih Pak legalitas atau surat-suratnya nih biar lebih cepat di handle begitu. Oke. Wah, terima kasih nih Pak Nurullah Biringkanaya Makassar, Palopo, kemudian juga Pak Samsul Bahri juga Makassar. Nah, kita undang Anda lagi semua yang lainnya yang masih pengen tanya-tanya, pengen tahu jaksa pengacara negara dalam pelayanan publik khususnya di Kejari Pangkep yang menjadi tamu kita sore hari ini. Oke. Wah, makin banyak nih animasinya. Oi, diulang lagi deh. Coba 082133339440 mungkin jaringan atau gimana nih. Baik. Kalau tadi banyak hal termasuk BUMD, BUMN, kemudian masyarakat juga mengakses dalam bentuk konsultasi permasalahannya. Sudah sekian lama tentunya ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Juga mungkin dari fungsinya sendiri ini begitu banyak. Seperti apa sosialisasi yang dilakukan? Mungkin tadi juga ada pendidikan sekolah tadi boleh dikatakan ya, jaksa masuk ke ranah pendidikan untuk memberikan informasi. Itu berjalan sejauh mana? Mungkin kalau Pangkep kan masih banyak nih daerah-daerah desa-desa pelosok nih, untuk menjangkaunya sendiri bukan hanya dari bidang pendidikan. Ada nggak nih yang
jadwal Iya, betul. Jadi rollingnya. baik, setelah kami kemarin launching si Japani ini, kami sudah membuat pos pengaduan di kecamatan-kecamatan. Jadi setiap kecamatan Ada, ya di kecamatan ada, itu diakses langsung untuk pos pengaduan masyarakat. Nanti di sana dibantu untuk ke website si Japani tersebut begitu. Nanti langsung akses ke kantor. Ya. Jadi tidak perlu langsung Tidak berbondong-bondong perlu semua kok. tidak perlu ke darat lah. Ya istilahnya. jauh juga Ya. kan, misalnya kalau di Pangkep kan masih ada yang di Pulau-pulau, atas dari iya. pulau di gunung di atas Gunung, gitu. darat. Oke, jadi langsung ke kantor kecamatannya ada Iya, akses langsung gitu ya. kecamatan. Baik. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan ini informasi jaksa pengacara negara dalam pelayanan publik. Kenapa mungkin pertanyaannya kenapa masyarakat harus menggunakan ini? Ya, kenapa? Jangan menyanyiakan nih. Ya. Kenapa nih? Jadi mungkin ini maksudnya kenapa sih kita harus memanfaatkan Iya. jasa JPN ini? Iya. Kenapa kita harus menggunakan jasa JPN? Tadi kan kami sudah utarakan 5 fungsi daripada JPN itu sendiri. Terkhusus untuk masyarakat ada yang disebut dengan pelayanan hukum, di mana melalui sarana tersebut, melalui sarana pelayanan hukum tersebut, masyarakat bisa melakukan konsultasi kepada kami. Ketika masyarakat melakukan konsultasi kepada kami, maka kami bisa memberikan pendapat atau informasi hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan kenapa harus ke kami? Karena paling penting ketika masyarakat di luar sana ada ingin menanyakan masalah hukum yang sementara dihadapinya, kalau ke kami itu insya Allah biayanya free semua, gratis semua. Itu yang paling penting. Itu yang saya pengen tekankan juga nih. Itu Kenapa harus ya? Karena memang negara gratis. menyiapkan untuk negara. itu. Jadi jangan sia-siakan fasilitas yang sia-siakan. sudah disiapkan oleh negara. Jangan sia-siakan Pak Imran, jangan sia-siakan. Ya, oke, silakan. Ada yang ingin gabung lagi mungkin? Silakan di 082133394440 di kesempatan sore hari ini. Jadi pancingan saya tadi clue-nya bahwa kenapa kita harus memanfaatkan ini karena negara sudah menyiapkan untuk kita semua. Karena gratis semua. Gratis lagi. Diberikan kemudahan, Ya. pelaporannya, pendampingannya, konsultasinya apalagi ya. Apalagi mungkin banyak masyarakat ya. Banyak masyarakat yang mungkin kalau boleh dikata begitu tersandung permasalahan hukum begitu biasanya langsung panik. Ya. Tahu-taunya cuman ke Pengadilan. Iya, apalagi kalau dengar kata pengadilan nih, ya panggilan apa gitu. Panggilan sidang. Sudah pusing tuh keliling gitu. Jadi kenapa? Ya, harus kalau mau konsultasi bagaimana ya langsung saja tuh tadi ke websitenya Si Japani. Si Japani. Iya. Bukan ke Jepang, bukan ya. Si Japani. Si Japani, alamatnya kejaksaannegeri.pangkep.go.id. Jadi semua itu sama ya? Kejaksaan Negeri Pangkep.go.id. Jadi nama daerahnya aja beda atau beda-beda? Beda-beda. Setiap tergantung dari kejaksaan. wilayahnya, iya. Iya, berarti tergantung dari kejaksaan. Kejaksaan Negeri Pangkep di situ ada. Atau kalau paling mudah mungkin di Google langsung Kejaksaan Negeri apa akan muncul pasti web resminya paling atas kan di kolom Include di dalamnya pencariannya. di situ, Iya. ya? Iya. Halo. Tekan 1 Apa nih? Oke, dicoba lagi deh. Mungkin di tempatnya lagi jangkauan sinyalnya gimana gitu ya. Oke. Ibu Indri, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan nih selaku dari Kejaksaan Negeri Pangkep nih ke Subsidiaten ya? Oke. Seperti apa nih tambahan untuk masyarakat yang ada di Pangkep kah atau mungkin di luar Makassar di Sulawesi Selatan ini yang ingin disampaikan Ibu? Ya, yang saya ingin sampaikan, silahkanlah gunakan jasa kami, Jaksa Pengacara Negara, yang kami sediakan 5 kewenangan dan tugas kami, khususnya kepada masyarakat itu pelayanan hukum. Kami sudah memberikan kemudahan, bisa datang langsung ke kantor maupun bisa mengakses kami melalui web kami atau sosial media kami. Kami punya Instagram, punya Twitter, punya YouTube juga. Oh, ada juga? Iya, nomor WA Boleh juga ada. Sekalian di-share aja biar Bisa kalau mau mengakses silahkan ketik saja Kejaksaan Negeri Pangkep. muncul semua. Iya, muncul semua. Mau Instagram, mau Twitternya, Facebooknya juga ada. Juga baru-baru ini Kejaksaan Agung baru meluncurkan website Halo JPN. Itu sama juga
layanan kami, layanan pertanyaan hukum bagi masyarakat itu langsung dari Kejaksaan Agung. Oh, pusat begitu Iya. yang langsung tanganin gitu ya. Oke. Halo. Tekan 1. Gak mau juga tuh. Baik. Jadi di media sosial semua dimanfaatkan begitu untuk memberikan pelayanan kepada publik gitu ya. Dan ya tidak terasa nih 5 menit lagi waktu kita. Tapi enggak apa-apa, kita masih punya waktu. Oke. Ya, terpisah mungkin jaksa pengacara negara di Kejari Pangkep sendiri ini kan dengan sedemikian banyaknya tugas. Ada berapa sih sebenarnya personilnya nih? Mencukupi nggak nih untuk karya Pangkep nih? Atau harus bagi-bagi tugasnya atau rangkap-rangkap nih, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau untuk dari segi sumber daya manusia, jadi kan gini, kami itu di kejaksaan untuk menempati bidang-bidang tertentu kan sesuai dengan surat keputusan ataupun surat perintah daripada pimpinan. Khusus untuk di Pangkep sendiri, adapun jumlah JPN yang tersedia itu ada 3 orang. JPN yang sesuai dengan SK yang ditempatkan di bidang perdata dan tata usaha negara. Namun berdasarkan surat perintah dari pimpinan dalam hal ini Bapak Kajari bisa saja memerintahkan dari bidang-bidang lain untuk membantu menghandle pekerjaan-pekerjaan JPN. Jadi misalkan dari Pak Kasih Intel tadi ini bisa membantu kami dalam pelaksanaan tugasnya kami sebagai JPN. Jadi insya Allah sebanyak apapun pekerjaannya kami saling ada lebih dari hampir 20 jaksa kami di Pangkep bisa semua bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Bisa yang turun penting, gunung bisa semua. turun gunung selain penting ada surat perintah daripada pimpinan untuk melaksanakan tugas sebagai JPN. Jadi bukan hanya jaksa ditempatkan di bidang datun aja, enggak. Pangkep ini 3 orang ini Enggak. aja yang handle, Enggak. Masih ada, Masih mungkin, bisa. Mungkin Pak Tri, urusan kamu bukan. semua bertanggung jawab gitu ya, semua terpanggil gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Langsung saja. Ya. Syahrir di Pangkep, saya kuliah di Pangkep, Pak. Dengan siapa Pak? Syahrir di Pangkep. Oh, Pak Syahrir di Pangkep. Oke. Agak putus-putus suaranya Pak Syahrir. Saya lagi aneh nih, saya mobile nih. Oh, lagi mobile, hati-hati. Ya, siap. Silakan. Ya, kadang masyarakat ya, dalam saya, masyarakat kadang enggan ya, kalau bukan ya, permasalahan ke ini. Terkait mungkin mereka ini yang terbetik dalam hati mereka ya, yang selama ini kalau kita mengajukan seperti itu, mereka kadang ragu bahwa ada biaya administrasi. Ya. Nah, pertanyaannya begini, apa indikasinya untuk mendelir seperti ini ke masyarakat gitu? Terima kasih Pak. Baik. Ya, ini mungkin senada nih pertanyaannya dengan Pak Samsul Bahri tadi nih ya. Banyak masyarakat nih khususnya nih dia nih Pak Syahrir juga warga Pangkep nih. Keengganan masyarakat nih karena takut dalam tanda kutip ada biaya administrasi lagi nih. Mungkin bisa diyakinkan lagi nih Pak. Jadi begini, salah satu kenapa JPN ini sekarang sementara kami gembar-gemborkan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik, ini mungkin salah satu kebijakan yang diambil oleh pimpinan supaya bagaimana masyarakat itu tidak mengenal jaksa hanya pas pada saat proses persidangan di pengadilan saja sebagai penuntut umum. Jadi kesan takut terhadap jaksa itu kita mau hilangkan, kita mau kesampingkan. Jadi kami ini mau menghadirkan sebagai jaksa yang betul juga selain bertugas menuntut ketika berhadapan dengan kasus pidana, ternyata jaksa ini juga bisa untuk melayani masyarakat. Dan kepada masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan terhadap kami dari kejaksaan, silahkan langsung datang, tidak usah segan, tidak usah takut, silahkan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pangkep khususnya, dan insya Allah kami jamin bahwa semua pelayanan yang kami berikan, baik itu terkait dari segi bidang datun ataupun bidang lain, intinya semua terkait dengan pelayanan publik yang kami berikan, itu bisa kami jamin ini semua free, tanpa dipungut biaya, apakah itu biaya administrasi kah, biaya apakah, selama ini kita akan memberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi kepada masyarakat, ayo manfaatkan fasilitas yang telah kami berikan, ayo manfaatkan fasilitas jaksa pengacara negara yang ada di tiap-tiap kantor kejaksaan, silahkan konsultasikan yang permasalahan hukum yang Bapak Ibu hadapi secara cuma-cuma. Iya, jadi itu dia ya.
diyakinkan kini Pak Sahrir. Ya, Pak Imran Adiguna ini sudah meyakinkan Anda, jangan takut ya, tidak ada, ini gratis begitu. Baik, mungkin di sisa waktu ini sebagai closing statement, siapa nih yang bisa mewakili nih, atau siapa yang ngambil, Pak Andi Trisman atau Pak Imran atau Ibu Indri nih? Baik, jadi closing statement kami bahwa kepada masyarakat khususnya Sulawesi Selatan tidak perlu takut untuk datang ke kantor kejaksaan yang ada di daerah-daerah. Intinya kami siap melayani dengan sepenuh hati dan semua bantuan hukum, pelayanan hukum semuanya free alias gratis. Gitu. Oke, itu dia ketegasannya lagi nih. Ya, Pak Andi Trismanto Esa selalu kasih intel dari Kejari Pangkep nih untuk Anda seluruh pendengar dimanapun berada yang menyimak. Kalaupun mungkin ada pertanyaan ataupun juga apalagi unek-uneknya kalau seputaran Pangkep, langsung saja tadi ya. Nah, silakan ke kantor, nggak usah juga ke kantor juga, langsung ya cari informasinya melalui websitenya. Website ya. bisa, melalui sosial media kami juga media bisa. Juga Ada semua. Gampang kok ya. Kalau nanti dibilang kesini ke jalan-jalan ke kantor bawa anunya langsung. Bisa selesai mungkin ya. Baik. Oke, waktu juga membatasi lagi nih Pak. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hadir bersama kita. Memberikan informasi bukan hanya bagi saya nih, tapi masyarakat di luar sana juga nih, peran dari seorang jaksa pengacara negara. Waduh, ada untuk pelayanan publik di manapun ya, termasuk di Pangkep tadi sudah diberikan contoh. Makassar juga sudah ada berarti ya, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa punya sesi juga bersama. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan untuk program Jaksa Menyapa pendengar setiap Kamis sore di Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan Yusri pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak